Terus habis itu begitu sampai di momennya di tempatnya di Semarang gitu kan, terus kalian cancel gitu aja. Kalau aku jadi yang nganter barangnya, mungkin di rumahnya aku tabrakin nih kamu truknya ke rumah gitu. Itu bener-bener nggak ngehargain usahanya gitu, dari ngantar barangnya, dari ngambil barang. Kalian apa nggak dia mesennya jumlahnya banyak banget kan, otomatis kan dia bawa barang banyak gitu kan, otomatis kan dilihatin orang ini bawa barang kok banyak banget gitu kan, dan sendirian lagi gitu kan, sendirian. Terus harus kalau yang pakai motor kan harus ditaruh di motor gitu kan, diikat kan, ribet banget gitu loh. Aku sendiri aja kalau pas naik motor kalau bawanya banyak itu bener-bener ribet banget, belum nanti di jalan kalau pas panas. Kalau panas sih mungkin masih kepanasan lah, masih panas banget gitu kan. Kalau hujan gitu kan, biar barangnya nggak rusak kan, mesti kan tukang ojek juga mikirin gitu kan, wah ini hujan nih, barangnya harus diantar tapi harus nggak boleh basah kan, sampai di tujuan nggak boleh basah, nanti mesti customernya mesti akan komplain gitu kan. Dia takut nanti yang selain dirinya sendiri yang kena, nanti perusahaan juga kena gitu kan. Jadinya banyak yang diperhitungkan sebelum mengantar barang gitu loh, banyak yang dia korbankan gitu kan di perjalanan gitu. Belum nanti kan pas di jalan kan, tahu sendiri kan, kalau mungkin di daerah aku sih apa namanya, itu aja masih macetnya masih nggak begitu kan. Kalau di daerah aku masih itu aja, aku kadang wah ini kok macet sampai gini banget gitu kan, kesemrawutan di jalan gitu kan. Apalagi kalau yang di Jakarta tuh bener-bener, aku dulu pernah ke Jakarta itu selama 1 jam tuh jalan cuman berapa meter tuh pas aku naik mobil di Jakarta. Itu macetnya bener-bener parah gitu kan, bener-bener kapok banget nih kena macet di Jakarta, bener-bener lama banget. 1 jam baru jalan mungkin 2 mobil tuh mungkin sekitar 10 meter atau 15 meter gitu. Selama 1 jam tuh bener-bener parah banget gitu aku lihat di Jakarta kemacetannya. Sedangkan kalau itu aja kan, apalagi kalau naik motor mungkin bisa nyerap lift kan, tapi kan dari orderan yang banyak tadi kan jadi susah gitu loh kan. Tukang ojek juga takut gitu kan kalau sampai kenapa-napa gitu kan, nanti bukan hanya dirinya sendiri tapi kan barangnya juga kan, banyak yang dia perhatikan gitu. Jadi begitu sampai di tujuan, kalian dengan mudahnya meng-cancel gitu ya, walaupun hanya prank kan, tapi awalnya ini kan mesti ada rasa kecewa gitu loh di tukang ojeknya gitu kan. Baru udah ngasih apa namanya, ngantar barang banyak-banyak, terus sampai di tempatnya juga di cancel gitu kan. Sebenarnya itu mungkin beberapa mungkin akan marah gitu. Sebenarnya itu ingin marah, tapi dia bawa namanya dirinya, nama keluarganya, nama perusahaannya. Jadi banyak yang dia tuh sebenarnya mau bertindak, tapi nanti kan berdampak sama dia, sama keluarganya dia juga, sama perusahaannya juga. Mungkin nanti dia bisa dipecat atau gimana kan. Terus kalau bertindak juga nanti namanya dia tercoreng, dia apa namanya, ngelamar kerja di tempat lain nggak bisa karena dia udah pernah kena kasus gitu kan. Jadi banyak yang dia sebenarnya tuh ingin bertindak tapi kan nggak bisa gitu loh, dengan adanya ke cancelnya tadi itu, di cancel kan orderannya itu kan. Itu hanya sepihak lagi kan dari pihak customernya. Maksudnya aku dulu juga sering juga pesan makanan juga, kadang kan kalau tempat seperti warungnya tutup atau tokonya tutup kan, mau gimana lagi kan ya. Tapi kan itu berdasarkan rekomendasi dari drivernya ya, dari drivernya sendiri gitu loh, karena ada beberapa masalah gitu kan. Tapi kan jelas gitu loh, ada cancelnya itu ada sebabnya, jadi nggak asal
di cancel aja gitu loh dari orderan yang sudah kalian pesan gitu kan. Itu bener-bener kemarin tuh bener-bener sempat masuk beberapa video yang masuk trending sampai view-nya jutaan. Tuh bener-bener sebenarnya aku kecewa gitu loh kalau kenapa kok bisa hal-hal seperti itu tuh trending gitu. Karena ya itu sendiri kembali lagi ke penontonnya juga kan. Kadang penonton juga memang banyak sih penonton yang penasaran ya. Aku sendiri juga sering kayak ada beberapa video itu penasaran, ini video apa gitu kan, belum tahu kan isinya, belum tahu apa kan, kadang seperti itu. Mungkin baru juga ada yang masih paham begitu masuk kan, loh ini apa ini kadang seperti settingan atau apa kan, pasti dia langsung keluar lagi kan, langsung ditutup videonya. Tapi kan dari view-nya sendiri kan sudah bertambah ya, sekitar 1 atau 2 kan setiap kali menonton gitu kan. Jadi itu yang sedang YouTube ini harus banyak yang dikoreksi lagi nih harusnya dari kejadian-kejadian ini kan. Dan dari konten kreatornya sendiri juga jangan sampai membuat masalah lagi. Aduh, sampai nggak konsen kan nabrak yang mobil depan. Maaf ya. Ya mungkin kalian sampai sekarang, ada yang lihat sampai sekarang itu bener-bener mungkin beberapa ada yang sudah itu ya menghilangkan videonya. Oke, ada yang sudah menghapus videonya, ada yang udah sadar. Tuh bener-bener aku salut sama yang mengakui. Itu dulu dia nyebrang, itu bener nyebrang. Wah, ini juga pada ngawur juga nih. Ya mungkin itu karena update Euro Truck kemarin ya, jadi AI nya juga lebih agresif nih. Sampai mana tadi? Ya itu ya, dari konten kreatornya tadi juga ada beberapa yang aku lihat sudah beberapa video udah dihapus. Itu nggak tahu ya, itu udah dihapus atau dibuat pribadi ya. Tapi aku salut sama konten kreator yang udah sadar, udah berusaha menghapus videonya, berusaha menghilangkan videonya untuk nggak ditonton lagi gitu kan. Karena menyadari kesalahan tuh menurut aku masih bagus lah, masih tidak masalah. Karena kadang kan memang nggak tahu, dan niatnya di awal videonya, pembuatan videonya itu kan juga sebenarnya niatnya baik. Aku lihat tuh niatnya baik kan, seperti sosial eksperimen gitu kan, bagaimana kalau ordernya di cancel gitu nanti, bagaimana gitu kan. Tapi sebenarnya dari niatnya itu sebenarnya aku bisa ada seperti kayak contoh lain ya, seperti aku saranin itu seperti bisa kalian wawancara lah. Seperti aku kan kadang kan pas waktu ada yang makan atau apa gitu kan, terus kalau di ojek online kan bisa kalian waktu pesen kan dia kan nanti ke rumah, nah bisa mungkin kalian tanya, bisa itu bantu sebentar, apa namanya, minta bantuannya sebentar untuk diwawancara atau gimana kan. Kalau bisa kalian ajak baik-baik gitu kan, dengan cara seperti itu. Misalkan kalian tanya seperti wawancara gitulah. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin ada kenalan kalian juga yang Gojek juga kan, pasti tahu lah kalian. Jadi bisa diambil kesimpulan dari wawancara itu kan, bisa kalian tanya langsung kan, bagaimana kalau orderannya di cancel gitu kan, nanti apa akibatnya, terus nanti efeknya apa kan gitu kan. Dapat kadang kan gitu, dapat penalti juga gitu loh, dapat sanksi juga kan kalau tiba-tiba di cancel gitu kan. Beberapa kali di cancel dari perusahaannya pasti ada aturan-aturan yang tentang pengcancelan itu kan. Jadi
tidak sembarangan juga gitu loh. Seperti aku kan kadang waktu dulu ya kalau lihat supir truk itu waktu baru istirahat gitu, baru istirahat di warung atau apa itu kan aku lihat itu penasaran gitu kan, aku pengen tanya ke supir truk gitu kan, siapa tahu dijawab gitu kan. Tapi ternyata dijawab juga ya, aku mau tanya-tanya kan gimana pekerjaannya supir truk gitu kan juga kadang penasaran. Terus akhirnya kan aku juga coba sendiri walaupun lewat game gitu kan, tapi ini udah lumayan banget karena udah simulatornya udah lumayan bagus, sudah hampir mirip lah sama yang aslinya juga, jadi bisa buat latihan juga. Terus aku tanya juga bagaimana kalau ada keadaan darurat atau gimana gitu kan, bagaimana perusahaannya nanti. Terus waktu perjalanannya itu aku tanyakan daerah Solo Semarang juga. Itu tadi kan jarak Solo Semarang cuma 100 kilo ya, sekitar 100 kilo itu ditempuh berapa jam gitu kan, bisa tanya-tanya secara langsung gitu kan, ditempuh berapa jam. Itu dia jawab ya sekitar 6 sampai 8 jam gitu kan, karena 6 itu kalau pas nggak macet gitu kan, kalau nggak macet nggak ada masalah apa-apa itu 6 jam. Aku 6 jam gitu kan, lama banget gitu kan. Ya karena medannya di Jalan Solo Semarang juga itu juga ada tanjakan, ada turunan gitu kan, nggak bener-bener datar banget gitu, bener-bener ada naik turunnya gitu kan. Terus bisa sampai 8 jam tuh kenapa gitu ya, kadang ada masalah, kadang bisa nginep seharian karena kadang ada masalah yang berat kan, mesinnya rusak atau gimana kan, bisa sampai nginep gitu di jalan. Bener-bener kehidupan supir truk tuh bener-bener berat dulu kan, nggak seindah kalau waktu yang di game gitu. Jadi walaupun kelihatannya supir truk bisa nyetir mobil berat, mesti gajinya besar, nyetir mobil kadang yang truk yang keren juga. Aku lihat tuh ada sekarang kan ada Mercedes-Benz Actros itu kan keren banget ya, dilihat di dalamnya tuh keren banget. Tapi di Bali itu masih banyak yang masalah-masalah yang sering dijumpai gitu loh di perjalanan gitu kan. Dari jarak tempuhnya sendiri juga walaupun nggak jauh ya, kalau kita kan, aku juga sering ke Solo Semarang itu juga cuman seringnya tuh sekitar 2 jam 3 jam gitu kan. Itu biasa ya, kadang kalau lebih santai atau macet atau gimana biasanya lebih, itu bisa sampai 3 jam. Kalau mobil mungkin bisa sampai lebih 3,5 jam lebih gitu kan. Tapi supir truk itu dari macetnya kita yang naik mobil naik motor tuh lebih parah lagi yo. Padahal itu dia biasa gitu loh, cuman perjalanan biasa tuh cuman itu sampai 4 jam gitu loh. Solo Semarang yang jaraknya cuma 100 kilo gitu, bener-bener lama banget untuk perjalanan itu gitu. Sedangkan kalau macet ada masalah atau gimana tuh jadi 8 jam bisa sampai selama itu gitu dari perjalanannya 100 kilo gitu dari supir truk itu. Bener-bener pengalaman banget sih kalau bisa jadi supir truk. Kalian mungkin yang belum pernah ngalami sih mungkin bakal seperti aku dulu ya, jadi seperti kan enak bisa nyetir truk gitu kan, truknya juga keren-keren gitu kan. Nah ini sendiri belokan seperti ini nih harus penuh perhitungan loh kan. Bener-bener susah banget kan, jadi untuk mengatur jaraknya dari gini aja turunan waktu pengereman. Terus dulu aku juga pengeremannya kok jarak segitu kok masih nggak nyampe gitu kan, kenapa kok truk bisa sejauh itu pengeremannya gitu kan. Ternyata masih ada banyak perhitungan dari cuman ngobrol-ngobrol aja tuh bener-bener banyak ilmu yang didapat dari hanya cuman sekedar ngobrol berapa menit itu, cuman 15 menit atau gimana, cuman sebentar. Karena kan habis itu kan habis makan lanjut perjalanan lagi kan. Itu bener-bener
terus ada jarak yang di depan ini, dari depan ini seperti mobil tadi kan yang pas awal tadi kan aku kesenggol tadi ya, pengeremannya aku telat tadi kan, itu ada ngeremnya aku udah lumayan jauh tadi tuh, tapi tetap nggak nyampe ternyata. Oh ini baru ini aku udah kurangin kecepatan, lama banget turunnya ini, padahal kan udah jauh gitu jaraknya. Beda kayak kalian nyetir mobil atau dari motor kan, itu bener-bener beda banget. Bener-bener nyetir truk tuh penuh perhitungan lah, penuh perhitungan, pengalaman. Walaupun dari hanya game ini aja udah sedikit menggambarkan lah beberapa dasar dari nyopir truk ya. Ini aja jarak di mobil yang di sampingku ini ya. Ini tuh kalau dari luar tuh harusnya masih jauh sekitar, mungkin kamu bisa nyempil motor lagi mungkin. Tapi supir truk ini udah jarak pandangnya udah beda gitu loh. Jadi jarak, kalau aku lihat ini sendiri ya, dari jarak aku lihat ini sekitar 1 meter ke depan dan 1 meter ke kanan ataupun ke kiri, itu di depannya, di kabinnya ini depan itu bener-bener nggak kelihatan ya. Mungkin ini ya contoh ya, ini mobil biru di depan ini aku coba pewetin, mobil biru hilang, padahal kalau dari atas tuh jaraknya segitu. Itu mungkin motor itu bisa masuk, itu masian motor itu masih bisa masuk, tapi kalian lihat sendiri mobilnya biru itu nggak ada, mobilnya hilang. Jadi dulu waktu pertama kali nyetir truk ya, waktu dulu tuh aku main yang UK Truck Simulator. Itu bener-bener awal susah banget, adaptasinya susah banget, karena aku belum pernah sama sekali main game truk ya. Sebelumnya aku seringnya tuh main game balapan yang seperti Need for Speed atau mobil paling tinggi tuh paling SUV yang truk, yang mini truk itu, belum yang truk yang sebesar ini, truk trailer tuh belum pernah. Itu bener-bener awal-awal tuh susah banget ngatur jarak remnya, terus ini ngatur jarak waktu belok-belok juga. Terus tadi bisa kalian lihat sendiri ya, itu tadi kalau kalian momennya di kemacetan, kalau lampu merah tadi itu kalian nyempil di pinggir truk ini terus ke kiri, itu supir truk nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi kadang sampai yang aku lihat tuh sampai kecelakaan yang kesenggol truk dari depan itu, bener-bener itu sekarang aku paham gitu loh, kenapa kok bisa seperti itu, aku nggak tahu gitu loh. Karena itu tadi jarak pandangannya ini udah aku atur ya, tempat duduknya, terus posisi pandangan itu sesuai apa yang aku pernah lihat aslinya. Karena aku dulu pernah duduk di depan bis ya, walaupun cuma duduk aja, tapi aku bisa tahu loh, oh ternyata jarak pandangnya itu seperti ini gitu kan. Terus aku masukin ke game ini, aku sesuaiin gitu kan sama tinggi aku, sama di truknya ini, biar pandangannya tetap enak tapi sesuai dengan apa yang aku lihat aslinya gitu. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri kan, tadi mobil biru yang depan tadi itu benar-benar nggak kelihatan, padahal itu tadi ada jarak sekitar 1 meter, mungkin 1 meter lebih kan, itu motor juga bisa masuk, tapi benar-benar mobilnya aja nggak kelihatan, apalagi motor ya. Ini sebenarnya ini kan harusnya ke pelabuhan ya. Oke, ke pelabuhan ini ke kanan ya. Oke, ke pelabuhan ke kanan. Oke, ini ke kanan ya. Ini berarti ngambil yang kiri. Oke, ntar aku fokus nyebrang dulu. Ini masuk yang kapal kedua. Ini ke kanan. Ini sini. Tuh. Kayaknya bener. Iya betul. Aduh, terlalu ceper ya truknya. Oke, aku fokus langsung dulu ya, nanti aku lanjutin lagi setelah nyebrang ya, karena ini sempit.
Oke, matiin mesin. Start. Nabrak. Sip. いい感じのルートが見つからなかったから元のルートを表示するね。 Oke. Kelihatannya nanti aku nggak lihat map, aku kayaknya muter tadi ya kalau nggak salah ya. Mungkin kalian yang nonton bisa komen di bawah, mungkin kayaknya aku tadi salah ya. Harusnya nanti belok tapi aku lurus terus jadinya muter. Ya sampai tadi ya untuk pengalaman truk tadi ya. Itu walaupun walaupun ini hanya cuma game simulator tapi bener-bener namanya simulator ya, bener-bener seperti menggambarkan seperti aslinya ya, walaupun masih beberapa banyak ya kekurangan. Seperti aku sendiri ini juga aku main masih pakai mouse dan keyboard, belum pakai setir kan, juga feel-nya nyetirnya juga pasti beda lagi kalau ganti ke setir ya. Beda kalau keyboard ini kan bener-bener nggak bisa ngerasain ya seperti apa beratnya setir truk. Lalu ini kayaknya ke kanan ya. Oh iya, harusnya nengok ke kiri tadi. Ini jalurnya kanan karena di Eropa ya, jadi beda lagi gitu loh feel-nya untuk nyetir setir truk. Itu aku juga belum ngerasain banget kalau pas truk jalan ya. Kalau pas truk jalan tuh aku bener-bener belum ngerasain. Jadi aku masih terus ya, juga masih belum punya setirnya kan, jadi masih mungkin nanti dulu. Kalau dari yang aku tanya sih, kalau supir truk yang lama itu truk setirnya tuh masih agak berat karena dulu itu power steeringnya masih yang biasa ya. Kalau sekarang katanya udah ringan-ringan. Kalau aku lihat tuh yang review supir truk yang baru itu bener-bener aku lihat kok kayak ringan banget. Kayaknya sih udah bener-bener teknologinya udah maju banget ya di truk ini tadi. Ini aja di Mercedes-Benz juga udah bagus banget sistemnya. Udah ada kemarin tuh ada yang aku lihat itu ngerem otomatis kalau ada bahaya di depan. Jadi walaupun supir truknya mungkin telat ngerem tuh udah ada sistem pengereman otomatisnya juga agar tidak sampai menabrak yang depan. Kalau di game ini masih belum dimasukkan ya, karena itu mungkin sulit untuk dimasukkan. Ini juga hampir sampai ya. Jadi sampai penjelasan supir truk ya. Jadi pada cuman menjelaskan tentang trending. Mungkin minggu-minggu ini mungkin kalian bisa kalau lihat ini, mungkin aku akan upload agak lama ini. Kalau yang salahnya aku rekaman tanggal berapa ya, hari Minggu tanggal 7 atau 8 ya, aku lupa. Tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 8. Ini udah uji. Nah, tanggal 8, jadi mungkin aku uploadnya juga minggu depan. Mungkin udah banyak perubahan ya dari trending yang di YouTube di Indonesia ini. Bener-bener itu mungkin kalau dari segi pranknya sih, namanya prank ini mau gimana lagi ya, tapi dari caranya sih yang harusnya diperbaiki ya. Walaupun cuma prank tapi walaupun nggak sampai ke masalah hukum atau gimana kan, karena juga ordernya juga diganti ya. Tapi kalau konten kreator juga membuat konten juga lihat-lihat dulu ya, apa dampak yang nanti diakibatkan gitu kan. Ya yang aku contohkan tadi lah, walaupun mungkin kepingin tahu ya seperti apa perasaannya kalau orderan di cancel atau gimana, tuh bisa kalian seperti ngobrol-ngobrol aja, seperti kalian rundingin aja dengan drivernya langsung kan. Itu kan juga relevan banget gitu loh. Dari kalian tanya langsung ya, kalian udah lumayan lah wawancara secara ke narasumbernya langsung. Mungkin maaf ya kalau aku ngomongnya agak belepotan, karena ini aku juga nggak
nulis skrip apa-apa, langsung aja rekaman, langsung ngomong aja curhatan yang kepingin aku omongin. Jadi caranya menurut aku yang paling cocok daripada prank kalau susah eksperimen tuh mending wawancara aja, langsung wawancara, karena kalian juga bisa dapat ilmu lebih gitu, nggak cuman dapat rasa sedihnya aja, tapi juga dapat hal-hal yang lain seperti aku tadi itu pengalamannya di Drill Truck. Mungkin ini kalau kalian ini ada yang bunyi ini adalah air suspensi rem anginnya ya, karena di truk itu ada sistem rem yang model pneumatik kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi kalau kalian ada yang penontonnya Speed Truck juga. Jadi itu kalau setahu aku itu iya tuh air brake ya. Jadi di parameternya di indikator ini juga ada yang ini. Jadi kalau udah sampai merah itu nanti dia akan bunyi. Jadi dia nanti akan nambah lagi. Kalau mesin nyala itu dia nanti kompresornya ngisi lagi anginnya. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Ordernya juga udah sampai ini di tempat customer. Ya mungkin ini ada sekedar curhatan aja ya. Juga mungkin kalau ada yang hal baiknya bisa kalian tangkap, kalau ada hal jeleknya kalian buang aja dari curhatan yang aku omongin di video kali ini. Mungkin kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like-nya, kalau kalian nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Bagi kalian yang mungkin masih baru atau baru lihat, terima kasih udah nonton sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video baru tentang curhatan Speed Truck selanjutnya atau video yang lainnya juga. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, dadah.